Kita memasuki periode sibuk akhir tahun 2021 saat mana akan ada 6 pertandingan sampai tanggal 2 Januari 2022. Biasanya ada saja tim yang terpeleset akibat kelelahan, tidak konsisten, atau kehilangan pemain akibat cedera. 3 tim teratas, Manchester City, Liverpool, dan Chelsea, hanya terpisahkan 2 poin saja satu sama lain, sebelum skuad Pep Guardiola menjauh 4 poin di atas The Reds usai menang 7-0 atas Leeds United pada Rabu 15 Desember 2021. Ini merupakan salah satu persaingan terketat jelang hari Natal, sama seperti musim 2020-2021 dengan 3 tim teratas terpisahkan 2 poin saja, saat mana City kemudian menjauh 12 poin di atas Manchester United pada akhir musim. Pengulangan musim 2020-2021. Jelang setengah musim 2020-2021, usai pekan ke-16, 3 tim teratas, Liverpool, Manchester United, dan Manchester City, hanya terpisahkan 1 poin saja satu sama lain. Masing-masing 3-3, 3-3, dan 3-2 poin. Tapi skuad Pep Guardiola menampilkan ciri khasnya, memulai musim secara lambat dan menjadi jauh lebih konsisten pada pekan-pekan akhir. Pada akhir musim 2020-2021 itu, City menempatkan diri sebagai juara dengan koleksi 86 poin, selisih 12 di atas Manchester United pada urutan kedua. Itu bukan perolehan poin terbaiknya, dengan mereka memiliki 100 poin pada akhir musim 2017-2018, serta 98 poin pada akhir musim 2018-2019, namun koleksi 86 poin itu ternyata sudah cukup untuk menjadi juara. Berkah di balik bencana City. Usai kemenangan luar biasa 7-0 atas Leeds United pada 15 Desember, skuad The Sky Blues hanya akan memiliki 4 pertandingan yang sungguh melegakan sampai 1 Januari 2022. Mengapa bisa City hanya 4 laga, sementara Chelsea dan Liverpool 6? Selain karena City sudah menyelesaikan pekan ke-17 melawan Leeds tadi, mereka juga mengalami yang namanya berkah di balik bencana. Kekalahan di ajang Piala Liga atau EFL Cup. City disingkirkan oleh anak-anak David Moyes di West Ham pada putaran keempat EFL Cup 27 Oktober 2021 lalu. Padahal City adalah sang juara bertahan. Bukan 1, bukan 2, tapi 4 kali juara EFL Cup beruntun, 2018 sampai 2021. Namun secara mengejutkan ditahan imbang The Hammers dan kemudian kalah adu penalti pada putaran keempat. Berkah di balik bencana karena City tidak ikut bertanding dalam ajang perempat final Piala Carabao Cup itu yang akan terjadi 2 hari sebelum malam Natal, membuat jadwal pertandingan skuad Guardiola tidak sesibuk klub tim atas Liga Inggris lainnya. Hanya 4 laga sejak 19 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. 4 laga City sampai awal 2022. The Sky Blues akan mengawali rangkaian pertandingan akhir tahun 2021 dengan tandang ke tim Sultan Newcastle United pada 19 Desember 2021. Diprediksi tidak ada kesulitan sama sekali menghadapi The Magpies ini yang gagal menang 15 kali dari 16 pertandingan musim 2021-2022 hanya menang atas Burnley pada awal Desember. Setelah itu pada Boxing Day 26 Desember, City akan menghadapi Leicester City, sebuah tim lain yang juga tengah mengalami kesulitan dengan hanya 6 kemenangan pada setengah musim dan nilai 2-2. Bandingkanlah dengan 2020-2021 saat mereka sudah meraih 9 kemenangan dan nilai 29 usai pekan ke-16. City diprediksi menang atas si rubah biru. Laga lebih sulit justru terjadi setelah itu saat mereka tandang pada 30 Desember ke Brentford, tim promosi yang gemar mengejutkan tim-tim raksasa Liga Inggris. Diprediksi laga berakhir imbang. Guardiola akan menghadapi mantan asistennya Mikel Arteta pada 1 Januari 2022 di Emirates Stadium. The Gunners selalu garang menghadapi tim-tim kecil, tapi kesulitan menghadapi 3 besar, seperti terlihat saat melawan Liverpool terakhir kali. Prediksi kemenangan bagi City. Konsistensi City jelang akhir. Apa yang lebih mengesankan dari Manchester City adalah periode setelah jeda musim dingin. Ketika semua tim mulai merasakan kelelahan, pemain cedera bertumpuk, maka City yang memiliki kedalaman skuad akan merasa beruntung.
The Citizens usai matchday ke-16 musim 2020-2021 hanya berada di posisi 3 klasemen dengan poin 32. Tapi coba lihat apa yang mereka alami sejak pekan ke-16 itu sampai sisa akhir musim. City menambah poin sebanyak 54 poin antara akhir pekan ke-16 sampai akhir musim. Dari hanya 9 kemenangan pada pekan 16 itu, City berhasil mengakhiri musim dengan 27 kemenangan, dengan jumlah laga imbang tidak bertambah, tetap 5, sedangkan kekalahan bertambah 4 kali lagi. Konsistensi City terlihat di sana. Jika ada sesuatu yang bisa menggagalkan kemenangan City, maka itu adalah laju mereka di Liga Champions. City adalah finalis Liga Champions 2020-2021, kalah dari Chelsea di final. Kanan dari manajemen akan sangat kuat untuk memenangkan trofi elit Eropa itu. Maka jika ada 2 laga berdekatan pada akhir musim, Pep Guardiola pasti akan memilih laga Eropa untuk diselamatkan daripada kemenangan di Liga Domestik. 4 laga mengerikan The Reds. Sementara City hanya 4 laga, Liverpool memiliki 6 pertandingan sampai 2 Januari 2022. 4 diantaranya berpotensi membuat The Reds terpeleset. Liverpool akan memulai musim sibuk ini dengan menyambut Newcastle pada 17 Desember. Laga ini diperkirakan berakhir mudah bagi Reds. Setelah itu, pasukan Jurgen Klopp akan tandang ke Tottenham Hotspur pada 19 Desember dengan Antonio Conte akan mendesak anak buahnya untuk mencuri poin. Mohamed Salah dan kawan-kawan akan 2 kali menghadapi Leicester City, 1 kali di ajang perempat final Carabao Cup, sehari menjelang malam Natal, dan 1 kali lagi 6 hari kemudian di ajang Liga Inggris. Bagaimanapun, manajer si rubah, Brendan Rodgers, adalah mantan pelatih Liverpool dan akan sangat senang menyakiti mantan klubnya itu pada periode yang sangat melelahkan ini. Di sela-sela 2 pertandingan melawan Leicester, Liverpool akan menjamu Leeds United pada Boxing Day 26 Desember. Entah apakah Marcelo Bielsa dan anak buahnya masih bisa menyakiti The Reds, tapi 1 tahun silam pada September 2020, The Whites mencetak 3 gol dalam pertandingan dengan skor susul-menyusul sebelum sepakan penalti dari Mohamed Salah menyelamatkan timnya dengan skor 4-3. Jordan Henderson dan kawan-kawan akan menghadapi laga horor tandang ke Chelsea pada 2 Januari 2022 dalam waktu beberapa hari saja setelah laga ini. African Cup of Nations atau Piala Afrika sudah akan dimulai dan skuad nasional masing-masing mungkin sudah memaksa Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Naby Keita untuk bergabung. Jurgen Klopp mungkin akan menahan ketiga pemain bintangnya itu untuk berangkat ke AFCON sampai setelah laga di Stamford Bridge. Tapi jika Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Naby Keita sampai absen, maka kita bisa mengantisipasi yang terburuk terjadi saat The Reds tandang ke Chelsea. 6 laga The Blues. Chelsea akan menjalani masa periode akhir tahun lebih mudah daripada Liverpool. Diawali dengan menyambut Everton pada 17 Desember 2021 sebelum tandang ke Wolves selang 2 hari kemudian. Hanya ada selisih 42 jam antara laga melawan Everton dan tandang ke Wolves. Tapi kedalaman skuad yang dimiliki Thomas Tuchel diperkirakan tidak akan menyulitkan dan 2 kemenangan bisa diharapkan dari skuad The Blues. Setelah laga perempat final EFL Cup pada 23 Desember, Chelsea akan tandang ke Aston Villa pada 27 Desember. Steven Gerrard akan menggunakan semua kreativitasnya untuk menolong mantan klubnya Liverpool dengan cara mengalahkan The Blues pada pekan ke-19 ini, meskipun sebenarnya secara kualitas skuad hal itu sulit terjadi. Jorginho dan kawan-kawan kemudian menjemput Brighton pada 30 Desember sebelum bersiap pada big match lawan Liverpool pada 2 Januari. Efek AFCON ke The Blues. Perlu diperhatikan bahwa Chelsea akan kehilangan 2 pemain Afrika, kiper Edouard Mendy dan Hakim Ziyech. Edouard akan menjaga gawang Senegal, sementara Ziyech akan bergabung dengan timnas Maroko pada African Cup of Nations atau Piala Afrika pada 9 Januari sampai 6 Februari 2022. Tergantung seberapa jauh timnas Senegal dan Maroko bertahan di kompetisi itu. Masih ada kiper Spanyol Kepa Arrizabalaga sebagai pelapis. Tapi kualitas Kepa terlihat jelas saat menjaga gawang The Blues pada matchday terakhir Liga Champions di kandang Zenit St. Petersburg. Kebobolan 3 gol, padahal pada 5 laga sebelumnya di bawah Edouard Mendy, Chelsea hanya kemasukan 1 gol saja. Thomas Tuchel akan pusing menyadari bahwa persentase kemenangan Chelsea anjlok jauh dari 61,5% menjadi hanya 46,7% saat Edouard tidak berada di bawah mistar gawang The Blues. Faktor Tuchel jadi penentu.
Apa yang bisa menyelamatkan Chelsea adalah faktor Thomas Tuchel. Sebelum kedatangan sang manajer Jerman pada akhir Januari 2021, tahukah kamu Chelsea di urutan berapa? Posisi 9 klasemen dengan nilai hanya 29 setelah 19 pertandingan. Hasil dari 8 kekalahan, 5 kali imbang, dan 6 kali kekalahan di bawah Frank Lampard. Legenda The Blues itu kemudian dipecat dan digantikan Tuchel. Lihat efek yang dihasilkan mantan pelatih Borussia Dortmund dan PSG itu, mereka menanjak naik ke posisi 4 klasemen Premier League pada akhir musim dengan nilai 67. Jadi lihat bedanya, 29 poin di bawah Frank Lampard selama setengah musim, 38 poin di bawah Thomas Tuchel selama setengah musim berikutnya, tepat setengah musim karena masing-masing 19 pertandingan. Perlu diingat bahwa Tuchel meloloskan Chelsea pada akhir musim ke posisi keempat klasemen Liga Inggris, sembari membawa skuadnya menjadi juara Liga Champions pada 29 Mei 2021 di Estádio do Dragão di Portugal, mengalahkan Manchester City melalui gol tunggal Kai Havertz. Jika Tuchel sekali lagi bisa membawa The Blues naik lebih tinggi daripada ranking ketiga saat ini, maka kita tahu bahwa kesuksesan Chelsea musim 2020-2021 bukanlah kebetulan.